Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil resume materi webinar dengan tema Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Materi yang pertama yaitu pertanian pintar, pertanian presisi 4.0. Revolusi industri 4.0 ini terjadi pada tahun 1750-an dan terus mengalami perkembangan. Dalam revolusi industri 4.0 ini terdapat 4 prinsip rancangan yaitu interoperabilitas, transparansi informasi, bantuan teknis, dan keputusan mandiri. Dalam revolusi industri dan teknologi yang akan terjadi pada tahun 2025, terdapat titik perubahan dan dampak sosialnya. Beberapa di antaranya yaitu 10% pakaian yang digunakan oleh manusia akan terhubung ke internet, apoteker robot pertama di AS, mobil cetak 3G pertama dalam produksi, 5% dari produk konsumen dicetak dalam 3G, dan juga terdapat 10 skill di era revolusi industri 4.0. Ini beberapa di antaranya: critical thinking, creativity, judgment and decision making. Dalam sebuah inovasi itu harus mencakup berbagai banyak aspek. Sesuai dengan 4.0, hari demi hari harus melakukan sebuah inovasi untuk menghadapi era 4.0. Perkembangan teknologi pertanian dimulai dengan menggunakan hewan untuk misalnya membajak sawah. Seiring perkembangan zaman, penggunaan hewan ini sudah jarang atau hampir tidak ada yang menggunakannya dan diganti dengan mesin-mesin seperti traktor. Dan di era industri 4.0 ini terciptalah smart farming, yaitu berupa platform yang terhubung dengan internet dan kecerdasan buatan. Contohnya yaitu petani pintar berbasis data yang ada di Lampung. Dan juga precision agriculture, pertanian presisi. Materi yang kedua yaitu Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Agar suatu negara dapat mencapai kedaulatan pangan, diperlukan perubahan drastis seperti membangun karakter petani menjadi petani yang profesional, membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha tani yang dijalaninya, dan menerapkan teknologi yang tepat guna. Dalam pengoptimalisasian gen lokal, hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara memperbaiki gen lokalnya itu sendiri, baik mengenai kualitas dan kuantitas dengan menerapkan serta menggunakan teknologi yang baik, di antaranya yaitu manajemen pengolahan lahan dengan cara pengolahan tanah, sanitasi tanah, penanaman bakteri, drainase dan irigasi yang baik. Yang kedua, manajemen penanaman dengan cara penunasan, pembibitan, penanaman di lahan, dan pemberian pupuk berupa NPK 25 dan 16. Dan yang ketiga, manajemen produksi, tidak mengenal musim, jenis tanah, dan iklim. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus terpenuhi. Maka pemerintah merancang program kemandirian pangan guna untuk mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kemandirian bangsa dalam ketersediaan pangan. Urban farming ini meliputi pertanian dalam artian yang luas, yaitu dunia usaha perikanan, hortikultura, dan peternakan. Teknologi urban farming ini merupakan teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi sistem Pandawa Kencana urban farming, sistem ini sangat menguntungkan dan menjanjikan, karena khususnya di Indonesia, lahan pertanian semakin sempit. Dan dengan adanya sistem urban farming ini, dapat memanfaatkan lahan yang sempit, namun dapat menghasilkan profit yang besar.